publik, badan-badan publik. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke badan-badan publik, ke website atau apapun itu, ya bisa tahu seperti apa laporannya, ada dokumennya. Kalau itu nggak ada, ya berarti nggak diupdate itu satu. Kemudian yang kedua yang dari Pemprov misalnya soal RPJM atau apa yang dokumen setiap tahun kan ada pidato itu macam-macam, itu kan pasti diupdate setiap tahun kan ya, rencana tahun depan, kemudian realisasi anggaran segala macam. Nah itu juga bisa dilihat. Nah itu kira-kira ya, jangan sampai kan ada banyak kasus kemarin waktu di Medan ada dokumen itu udah berhenti di tahun 2021 ya. Mestinya kan 2022 nya ada, 2023 kalau saya tidak salah laporan kinerja pemerintah daerah. Nah, itu artinya dia tidak mengupdate informasi itu. Boleh jadi ada di tempatnya, tetapi tidak bisa diakses oleh. Nah, yang kita bayangkan itu adalah update seperti itu dalam penyediaan informasi publik ini. Oke, next pertanyaan 13. Sejauh mana badan publik mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan untuk pemberdayaan publik masyarakat itu. Jadi Bapak Ibu yang mau kita potret di dalam pertanyaan itu sebetulnya adalah kualitas informasi publik. Jadi badan publik menyediakan informasi publik. Nah, yang poin penting juga yang di situ itu adalah kualitas informasi yang disediakan dari sisi akurasi, lalu kemudian dari sisi kebenaran informasi ya. Jadi misalnya tadi akurasi soal jumlah disabilitas di sini, akurasi soal informasi penerima bansos. Jadi ya kalau pemerintah bilang ada 1000 atau 100 orang ya kita informasi itu akurat. Jadi nah tadi misalnya kan ada yang cerita informasi dari satu instansi ke instansi yang lain, asal lupa tadi yang ada yang singgung itu tadi ya, itu bisa berbeda-beda. Nah, mungkin kata-kata apa? Kalau untuk berkaitan mendapatkan informasi akurat, kami sering menyampaikan kepada badan publik bahwa media sosial yang resmi menurut kami adalah media sosial yang terintegrasi di websitenya. Karena kalau kami pun bisa membuat media sosial atas nama badan publik, tapi tidak ilegal. Nah, untuk menyatakan bisa itu resmi akurat adalah terintegrasi dengan websitenya. Yang kedua adalah kami upayakan agar badan publik tidak hanya media sosial yang aktif, namun ada kontak yang secara cepat. Contohnya hotline chat. Hotline chat ini wajib badan publik di websitenya ada tersedia layanan WhatsApp kontak. Di situ kami dorong agar masyarakat lebih aktif, tidak hanya meminta informasi, bertanya, mengirim informasi yang bermasalah bisa melalui WhatsApp itu. Demikian. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Ketut tadi mungkin ada perspektif berkaitan dengan akurasi ini. Bagus ya akurasi informasi kita di Provinsi Bali. Baik, untuk di level desa Pak ya. Jadi untuk di level desa itu kadang-kadang terkait dengan data kemiskinan, data warga miskin. Nah ini kan terkait dengan penyerahan bantuan itu terkadang memang belum tepat sasaran. Nah, saya pernah tanya itu kepada dari desa, apa sih yang menjadi parameter warga itu mendapat bantuan? Nah ini kadang-kadang dari pihak desa itu belum bisa menjelaskan secara detail apa saja sih menjadi parameter. Dan bahkan yang sangat sayangkan itu adalah ada kedekatan bantuan itu diberikan kepada warga yang mampu lah atau bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Nah ini yang mungkin barangkali bisa disampaikan ke publik. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait dengan informasi yang akurat. Nah, ini sekarang di era digital, di mana bahasa oleh generasi M dan milenial dan Z ini kan lebih suka dengan visual tadi. Nah ini alangkah baiknya dari badan publik itu dalam menyampaikan informasi seperti Bapak tadi sampaikan dalam bentuk number itu Pak. Jadi itu poin 1, poin 2, poin 3. Nah di situ ada dibuat dalam bentuk visual. Nah ini menjadi publik menjadi paham Pak seperti apa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Idealnya kan
makin ke bawah informasi itu makin akurat karena dia langsung ke basis datanya. Itu yang, tetapi seringkali yang terjadi itu makin ke bawah itu makin nggak ada datanya. Jadi itu yang sering terjadi. Kalau Pak Murah Satria, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin aman informasi Pak. Jadi berkaitan dengan penyampaian informasi publik itu di provinsi khususnya untuk informasi hukum Pak, itu ada namanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Itu untuk Bali sudah terintegrasi ke 9 kota Pak. Jadi ini untuk memastikan informasi itu satu gitu. Iya, iya. Jadi JDIH-nya provinsi itu sudah bisa terintegrasi datanya Pak, informasinya itu. Jadi dari kabupaten juga bisa dibuka itu Pak. Tapi kan kalau itu kan informasi hukum ya. Iya. Maksudnya Ya ini hukum aja Pak, ini saya hukum ya. Secara hukum. Integrasi tadi. Dan JDIH-nya provinsi berapa kali udah dapat juara nasional, juara 1 nasional. Informasi hukum khususnya. Oke, baik. JDIH. Itu sistem dokumentasi hukum ya. Jadi kita tahu dengan ada tempat di mana kita bisa mencari dengan sangat mudah, misalnya sekian banyak peraturan daerah yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Bali ya. Jadi tapi yang mau kita highlight betul ini adalah soal akurasi. Oke, baik. Next. Pertanyaan 14, sejauh mana badan publik menyampaikan laporan layanan publik setiap tahun kepada masyarakat? Nah ini kita bergantung pada data. Kita punya sekian banyak badan publik, berapa banyak yang kategori OPD, Pemprov, Kabupaten, lalu kemudian yang legislatif macam-macam itu. Nah sudah berapa banyak yang mengeluarkan laporan layanan publiknya? Baik, Untuk laporan layanan itu kami sudah dorong badan publik untuk menyampaikan itu dan datang langsung. Contoh yang paling aktif dalam menyerahkan laporan layanan adalah Bawaslu dari tingkat provinsi, kabupaten, kota setiap tahun itu datang ke Komisi Informasi untuk menyerahkan laporannya dan kami juga publikasi tentang hal itu. Kemudian yang kedua, dari tingkat pemerintah desa kami dorong juga untuk menyampaikan tembusan ke KI dan juga wajib menyampaikan ke PPID pemerintahnya. Jadi kita Ya, sederhanakan saja Pak. Jadi sederhanakan saja kita punya berapa badan publik? Kalau tercatat sementara Pak, Ya. yang sekilas kami ada ribuannya, kami belum akurat ya datanya karena berproses masih mengumpulkan. Ada sekitar ribuan badan publik di Bali yang melalui PPID pemerintah untuk menyerahkan ke kabupaten kota untuk PPID pelaksana OPD-nya. Sampai ribuan ya? Ya, desa adat kami ada 1.500 Pak. Kemudian desa 636, kecamatan dan sampai demikian. Oke, baik. Jadi memang data badan publik memang harusnya kita punya, ya kan? Ya. Lalu kemudian rekap laporan itu. Nah ini contoh yang paling bagus kemarin itu sebetulnya Pontianak dalam soal data ini ya. Nah, jadi mereka bisa misalnya sekian badan publik lalu kemudian di breakdown per kategori. Ya. Badan publik di tingkat Pemprov apa istilahnya OPD ya. Ya. OPD Pemprov sekian yang sudah memberi laporan. Kemudian OPD kabupaten totalnya sekian persen yang sudah. Jadi clear dari situ. Nah, itu sebetulnya gambaran. Jadi kalau yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi berapa yang sudah rekap laporannya dari sekian banyak itu? Ada, kalau saya kemarin mencatat sampai tingkat sekolah karena kan lapisan kategori badan publik itu ada sekitar 5.000-an data sementara. Sampai kenapa sejumlah itu? Karena kami juga mengumpulkan organisasi non pemerintah yang kami anggap karena berpotensi menjadi badan publik. Mungkin kita pakai indikator yang paling sederhana aja yang di tingkat provinsi ya. Ya. Jadi dari sekian banyak badan publik di tingkat provinsi, 36 OPD dan 36 OPD, 53 OPTB. Semua sudah menyerahkan ini. Melalui PPID pemerintah. Ya, Oke, sudah. tapi kan
melaluinya kan, tapi kan masing-masing dapat kan sudah menyerahkan laporan tahunannya kan. Ya, kalau itu masih didorong untuk masing-masing. Bukan, kalau didorong itu kan belakangan itu didorong, tapi maksudnya data aja. Kalau BPD provinsi sudah. Ya. Dari provinsi sudah. Oke. Paling tidak di tingkat provinsi setiap OPD sudah, ya kan? Tapi itu baru. Jadi idealnya setiap badan publik, terutama yang provinsi Karena begini Pak Franciscus, kalau berkaitan dengan pemerintah, PPID provinsi itu selaku pembina daripada PPID pelaksana. Jadi kewajiban dari PPID pelaksana itu adalah menyampaikan laporannya kepada PPID pemerintah. Begitu tadi ditembuskan dan diserahkan ke kami. Maksudnya yang mau kita nilai itu kewajiban itu sudah dijalankan. Sudah. Kalau itu pertanyaannya. Kewajiban betul ada ya, tapi yang mau kita nilai di sini mereka sudah menjalankan ya kewajiban itu. Tapi kalau kita lihat dari penyampaian ini, sebagian sudah tapi sebagian belum ya. Jadi silakan Bapak Ibu beri penilaian. 100 nggak mungkin lah ya di situ ya. Oke, 15. Saya boleh Pak. Ya, silakan Pak Iwan. Pakai. Ya, terkait dengan pertanyaan nomor 14 kan bicara pada publik secara umum ya, memberikan layanan. Laporan layanan, Laporan layanan. Jadi misalnya di dalam laporan itu ada gambaran. Kami sudah melakukan layanan informasi apa, berapa banyak yang minta, itu yang paling sederhana ya. Berapa yang kami tolak, alasan kami macam-macam itu di situ bisa kita lihat. Jadi memberikan laporan layanan. Ini lebih rigid lagi. Ada laporannya. Laporan. Ya. Nah, dari pengalaman saya kebetulan memvalidasi KLHS provinsi, sehingga kemudian sebelum lahir kebijakan publik atau peraturan tentang perda di provinsi maupun kabupaten harus divalidasi dulu. Dan saya melihat tantangan yang sangat besar adalah ketersediaan data dalam penyusunan RPJM maupun RPJP kabupaten, kota, dan provinsi. Di situ kelihatan sekali koordinasi informasi dalam konteks PPID itu masih lemah. Dalam artian sulit buat pemerintah provinsi maupun kabupaten, entah di Bapedanya, untuk mengumpulkan informasi dari OPD yang ada. Ini kan penting sekali. Kita sekarang di era informasi. Informasi itu adalah udah seperti emas lah. Penting sekali informasi itu. Nah, informasi yang cukup dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk menyusun perencanaan buat pemerintah daerah. Sejauh mana kelengkapan informasi itu sangat mendukung bagaimana proyeksi perencanaan ke depan. Dan di situ memang masih sangat lemah dalam bagaimana data itu terkompilasi. Karena kalau ada laporan kan harusnya ada terkompilasi. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menyoroti non pemerintah. Bagaimana non pemerintah juga paham bahwa mereka sebenarnya pada publik. Karena kan ini kita bicara undang-undang 14 terbuka informasi publik, ini kan kita bicara mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua harus mengambil peran. Dan badan publik itu tidak hanya pemerintah. Nah, di Bali ada banyak LSM. Saya LSM gitu. Nah, sejauh mana selama ini kemudian LSM itu juga diadres. Jangan-jangan mereka nggak paham bahwa mereka badan publik. Sehingga kalau kita lihat cek, nggak banyak LSM yang mengupdate informasinya. Mereka ngapain saja di Bali? Apa yang mereka lakukan untuk Bali? Apa yang mereka dukung pemerintah baik daerah maupun pusat dalam program LSM? Itu baru satu contoh. Belum ya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi setidak-tidaknya pekerjaan untuk Komisi Informasi Provinsi masih besar ya dalam soal itu. Oke, baik. Pertanyaan 15. Sejauh mana Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan implementasi? Nah, ini kita baru punya Komisi Informasi di tingkat provinsi dan saya kira sudah memberikan laporan kepada DPRD maupun ke Gubernur kan? Sudah. Oke, baik. Ini sudah. Kalau ini Bapak Ibu kasih nilai 100 tidak masalah. Kalau 20 juga kayaknya. Nah, kalau ini gampang. Ini indikatornya sangat gampang. Jadi teman-teman di Komisi Informasi memberi laporan kepada Gubernur maupun DPRD ya. Dan itu sudah dilakukan pada bulan apa Pak? Yang untuk 2023 bulan Maret. Maret tahun ini ya, laporan tahun lalu kan? Iya, yang laporan 2023. Baik, next. Saya komen Pak Frans, izin. Ya, silakan Pak Iwan.
Ya tadi Pak Pran sendiri menyampaikan di awal semua pertanyaan pasti sejauh mana. Oke. Jadi kita tidak bisa melihat hanya bahwa sudah dilaporkan. Oke. Sama kita mencermati undang-undangnya, kebijakannya sudah ada. Tapi kan itu baru rekognisi. Kalau bicara lebih luas lagi. Dan selanjutnya yang harus kita lihat juga. Jadi harus lebih bijak memberi angka juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Next. Pertanyaan ke-16. Sejauh mana badan publik membuat dan mentakdirkan daftar informasi publik DIP yang dimiliki? Jadi tadi kita sudah bicara ya, DIP itu adalah inventory kekayaan informasi yang ada di badan publik, dan itu harus dibuatkan daftarnya sehingga orang gampang tahu. Oh, di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, dan itu perlu diupdate, dibuat dan diupdate. Silakan, data kita seperti apa, Pak? Berkaitan dengan data yang kami kumpulkan, DIK, DIP itu kabupaten kota dan provinsi sudah membuat itu, menyusun itu dan menetapkan itu. Kalau DIP-nya dari data informasi publik sejumlah 3.054 informasi. Itu di tahun 2023. 2023. Jadi 2021 kita punya Januari kita punya berapa? Desember kita punya Ada rinciannya di masing-masing ditetapkan Jadi, DIP-nya. Kalau sampai Desember dengan Januari masih sama, berarti kemungkinan tidak ada update-nya. Ya. Ya, kira itu poin. Ya karena kami prinsipnya mendorong DIP, DIK tiap tahun dimutakhirkan. Nah, belum lagi kalau kita bicara tentang tidak semua hal masuk di dalam update. Dan ini kan informasi jumlahnya tak terbatas ya. Jadi sangat relatif ya nilainya. Oke, baik, next. Sejauh mana badan publik menyusun dan memuntakirkan daftar informasi yang dikecualikan? Jadi Bapak Ibu sekalian, membuat daftar informasi yang dikecualikan itu memang tidak wajar, tetapi suatu praktek baik yang sudah dilakukan di banyak tempat oleh badan publik. Jadi kita tahu misalnya mana-mana saja informasi yang dikecualikan oleh badan publik ini. Nah, kira-kira seperti apa keadaan kita, Pak? Jadi mekanisme DIK ini tentunya BPID itu akan melakukan satu forum untuk menetapkan informasi dan tentunya tidak sewenang-wenang menjadikan informasi itu dikecualikan. Ada dasar penetapannya, uji konsekuensi. Dan beberapa BPID pemerintah itu sudah menerbitkan DIK juga dalam hal ini. Bisa terlihat kami kumpulkan data 399 informasi DIK yang terkumpul di 9 kabupaten kota dan provinsi. Artinya lebih banyak DIP-nya daripada DIK. Ya, itu di tahun 2023. Nah, yang baru masuk di tahun 2003 ada nggak? Itu kan itu total kan ya? Yang sekian ratus itu kan total kan? Baik, benar. Nah, yang khusus masuk di tahun 2023 ada? Di masing-masing PPID menetapkan itu karena APPD pelaksana akan mengumpulkan datanya, kemudian DIK-nya akan ditetapkan oleh PPID pemerintah, dituangkan ke dalam SK penetapan. Oke, baik. Oke, baik, kita next pertanyaan berikutnya 18. Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali? Tadi ini saya kira sudah dijelaskan. Next 19. Sejauh mana warga negara masyarakat publik aktif mengakses informasi publik dari badan publik? Nah, kita sekarang sudah mulai bicara tentang partisipasi ya. Jadi sejauh mana warga negara masyarakat publik aktif mengakses informasi publik dari badan publik? Ya, kalau di sini kami menyampaikan begini, di website badan publik itu bisa terlihat sejumlah berapa pengunjungnya, ada grafiknya di situ, Pak. Artinya layanan informasi yang disediakan badan publik itu dimanfaatkan oleh pengunjung daripada website yang mencari informasi. Bisa dilihat di situ untuk sejauh mana masyarakat aktif mengaksesnya, Pak. Itu data yang kami sampaikan. Bisa dilihat. Dan data itu saya tulis demikian. Oke, Bapak Ibu punya pandangan tentang keaktifan. Jadi yang mau kita lihat itu adalah sejauh mana masyarakat kita di Bali ini ya kan, karena badan publik sudah kita wajibkan untuk menyediakan informasi publik. Pertanyaan kemudian adalah apakah kemudian masyarakat memanfaatkan itu dengan mengakses informasi yang tersedia di badan-badan publik. Nah, yang mau kita ukur di dalam pertanyaan ini adalah tingkat keaktifan masyarakat mengakses informasi-informasi publik di badan-badan publik.
Kalau 100 nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Nggak mungkin bayangkan masyarakat kita yang sekian juta ini semuanya aktif. Ada yang punya, mungkin teman-teman yang dari civil society, ya silakan Mas. Terima kasih Pak Pras. Terkait keaktifan masyarakat mengakses informasi publik, sebenarnya tidak bisa. Tadi Pak Dewo bilang kita bisa melihat dari web. Sebenarnya catatan web itu pun tidak mewakili bahwa masyarakat itu benar-benar kebutuhan akan informasi itu, gitu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari kami di media, gitu, mengelola media, masyarakat itu tidak langsung akses ke web kami, gitu. Karena banyak masyarakat juga boleh dikatakan 80% itu mengakses informasi yang mereka butuhkan karena mereka ketemu di media sosial. Ini juga yang perlu kita lihat bahwa mengakses itu tidak langsung, gitu, tidak direct, tapi ada juga yang secara tidak langsung karena mereka menemukan di media sosial. Nah, ini juga berkaitan dengan apakah lembaga publik itu kemudian aktif menggunakan media sosialnya. Walaupun mereka, kalau saya lihat Pemprov Bali itu media sosialnya full, gitu, dan apa yang dapat di webnya disalurkan ke medianya, tetapi kemudian apakah masyarakat kemudian menemukan di media sosialnya? Karena ini juga berkaitan ketika muncul di media sosial ini kan banyak hal yang mempengaruhi, apakah judulnya, apakah page view-nya, ataupun yang lainnya. Nah, akses terhadap berapa banyak itu mungkin kita harus lihat dari berbagai hal. Mungkin itu Pak, makasih. Oke, baik, itu banyak ya sebetulnya indikator yang bisa kita pakai untuk mengukur keaktifan. Nah, yang paling dasar yang tadi di sini disampaikan itu adalah datang ke website. Nah, tetapi kita lihat di sini angka itu juga mungkin kecil ya. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita lihat juga sebagai indikator itu adalah akun media sosial dari Pemprov misalnya. Instagramnya berapa, follower aja. Paling tidak dari situ kita bisa lihat ya kira-kira kalau kita menyediakan informasi di situ dia bisa akses. Nah, itu dari follower. Kalau follower Instagram Pemprov berapa? Saya tambahkan Pak Frans, kalau dari sisi layanan media badan publik, saya kira kan mereka sudah aktif. Namun selain daripada itu, kami juga kemarin di tahun ini dan tahun 2023 masuk kepada masyarakat intelektual, yaitu kampus. Kami dorong mahasiswa yang di tingkat akhir dalam penelitian agar mengedepankan prinsip keterbukaan. Contohnya adalah dalam penelitian mahasiswa kami dorong agar meminta untuk mencari data melalui teknis keterbukaan, meminta informasi kepada badan publik secara akurat. Jadi lebih detail data penelitian yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Demikian. Ya baik. Jadi dari sisi dari sisi keaktifan ini sudah ada usaha juga dari teman-teman di Komisi Informasi untuk mendorong masyarakat betul-betul bisa menggunakan informasi publik. Saya dulu kebetulan kerja di Jakarta Post. Ketika kita bikin pelatihan untuk wartawan muda, biasanya saya selalu bercerita tentang undang-undang ini. Jadi teman-teman wartawan punya hak untuk meminta informasi di badan-badan publik. Nah, cuma memang kalau bicara tentang keaktifan mengakses, ya teman-teman wartawan juga relatif aktif juga sih. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Saya tertarik. Kalau terkait dengan keaktifan, memang kalau menurut saya harus ada feedback juga, feedback dari badan publik. Contoh misalnya ketika saya memohon data untuk penelitian saya, ya pada waktu itu di Kabupaten KPU Karas. Ketika saya memohon data, langsung dari KPU memberikan saya link untuk mengisi kuesioner terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh mereka seperti itu. Ya, nah dari link tersebut ada juga misalnya kuesioner itu yang berupa pertanyaan-pertanyaan secara multiple choice seperti itu. Nah, itu paling tidak kan sudah ada bentuk, ada feedback seperti itu. Nah, apakah nanti ini dimasifkan? Nah, sehingga kan kita tahu feedback dari masyarakat seperti apa. Saya belum melihat juga sih
masivitasnya itu Jadi, belum terlalu tampak. benih-benihnya ada, tetapi Ya, masih relatif yang sudah terbatas. melaksanakan sudah ada juga, tapi belum terlalu masif. Baik. Oke, saya kira itu situasi kita ya. Jadi Bapak Ibu bisa timbang di pertanyaan itu. Pertanyaan berikutnya, nomor 20, sejauh mana warga masyarakat publik terlibat dalam proses. Nah, kalau tadi itu aktif mengakses, itu kalau yang ini tuh dimensi partisipasi, tapi kita bicara tentang aktif ikut mengambil bagian di dalam proses pengambilan kebijakan publik. Nah, masyarakat Bali ini kira-kira masyarakat aktif yang mendiskusikan kebijakan. Kalau ada pembahasan di undang-undang di DPR, masyarakat aktif memberikan feedback, komentar, macam-macam, baik itu di Instagram maupun di postingan YouTube segala macam. Nah, kira-kira potret itu yang mau kita tangkap dalam pertanyaan ini. Saya kira Bapak Ibu, saya kira banyak yang bersentuhan dengan ini ya. Silakan dinilai masyarakat Bali sejauh mana memang masyarakat yang dari sisi keaktifan untuk mengambil bagian di dalam proses pengambilan kebijakan publik masih relatif sangat bagus, sedang, atau lain sebagainya. Oke, datanya memang agak terbatas soal ini. Next, kalau Musrenbang itu hanya satu data ya, satu indikator ya. Tapi yang mau kita potret itu, oh ya, ini masyarakat Bali itu aktif. Kalau ada diskusi, mau datang, ya kan? Kalau ada pembahasan legislasi di DPR, mau mendiskusikan, mau mendebatkannya, dia akan menggunakan postingan media sosialnya untuk membahas itu. Misalnya, itu suasana seperti itu yang mau kita tangkap di dalam pertanyaan ini. Oke, next. Pertanyaan 21, sejauh mana setiap orang warga negara masyarakat terlibat dalam mewujudkan tata kelola? Ini lebih spesifik lagi. Jadi kalau ada jalan yang rusak, komplain, ya kan, tinggi sekali. Jadi di Bali ini nggak bakal ada jalan yang lubang berbulan-bulan, ya kan? Karena masyarakat misalnya, atau lampu jalan yang mati berbulan-bulan. Karena masyarakat biasanya sangat aktif dan itu keaktifan itu bertemu dengan sikap responsif badan publik di sisi lain, ya kan? Nah, itu yang mau kita potret di sini. Ya, silakan Bapak Ibu nilai. Kemudian pertanyaan 22, sejauh mana setiap orang warga negara masyarakat aktif memantau dan atau melaporkan badan publik yang tidak sesuai undang-undang KIP. Nah, kalau ini lebih spesifik lagi, masyarakat aktif memantau kinerja keterbukaan informasi di badan-badan publik yang ada. Jadi kalau di sana tidak ada update-nya, diingatkan misalnya, oh ini ke website-nya nggak pernah diupdate, tidak ada laporan ini. Nah, kalau yang begini-begini biasanya nggak tinggi-tinggi amat lah, ya. Warga masyarakat yang punya keaktifan dalam soal ini itu relatif sedikit sebetulnya. Di banyak kota di Indonesia ini seperti itu. Next, 23. Sejauh mana badan publik ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik. Jadi kita bicara tentang bagaimana badan publik mensosialisasikan keterbukaan informasi publik. Nah, kita punya data apa? Misalnya, di tahun 2023 ada sekian banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh badan publik. Silakan Pak, kalau ada data ini, kalau ini lebih konkret datanya bisa kita pakai. Kalau berkaitan dengan keterlibatan badan publik dalam sosialisasi, kami memang mengupayakan agar badan publik pemerintah PPID utama atau Bapak PPID, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, agar melakukan kegiatan sosialisasi baik secara internalnya dalam pemahaman maupun melibatkan pihak eksternal. Itu yang kami sampaikan, dan beberapa kegiatan pendampingan sosialisasi yang dilakukan, contoh PPID Kabupaten Badung, pemerintah Kabupaten Badung aktif dalam kegiatan sosialisasi dari mengumpulkan di tingkat kecamatan sampai turun ke tingkat desa. Demikian. Baik, tadi kalau saya ingat cerita Pak Iwan ya, jadi soal sosialisasi ini masih relatif terbatas kan tadi ya. Jadi tadi dari cerita di kasus sebelumnya ya. Jadi memang ada kegiatan sosialisasi, tapi skalanya mungkin masih terbatas. Baik, next 23, 24. Sejauh mana badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami. Jadi kalau sosialisasi itu sekedar memberitahu, sebetulnya literasi itu punya dimensi empowering people. Jadi orang itu bisa mengeksersis haknya berkaitan dengan keterbukaan informasi. Nah,
Nah itu kegiatan-kegiatan literasi seperti itu dilakukan nggak? Misalnya membantu orang. Oh, kalau Anda punya rencana mau melakukan gugatan, gini loh caranya. Salah satu contoh literasi. Atau kemudian Anda punya hak ini dan begini cara Anda mengajukan informasi. Atau misalnya masyarakat berkaitan dengan sektor finansial misalnya, Anda punya hak ini loh, Anda boleh meminta ini, boleh meminta ini. Nah itu kira-kira literasi. Jadi memberi kapasitas kepada masyarakat untuk bisa mengeksersis betul keterbukaan informasi itu dalam berbagai aspek. Nah, kira-kira seperti apa kita? Mungkin ada yang mau berbagi perspektif dalam soal ini. Teman-teman media, civil society, Bapak Ibu dan kampus. Kalau Pak Dewa Putu. Kalau Pak Dewa dari kampus ya. Nah ini literasi ini cocok ini dibicarakan di kampus bagaimana? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara literasi terhadap masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi publik, jadi kami saya sendiri pernah kebetulan di desa ya, di desa. Jadi terkait dengan hal ini, kebetulan saya pernah di LPM sebagai pemberdayaan masyarakat. Nah kita terkait dengan keterbukaan ini kami sempat mengundang KI ya untuk memberikan literasi terkait dengan beberapa hak dan kewajiban kita terhadap cara memperoleh informasi dari badan publik tersebut, sehingga kami di situ dengan desa, pemerintahan desa mengundang untuk bisa memberikan literasi tersebut. Nah itu kebetulan Pak Dewo, jadi kebetulan Pak Dewo kita diutus untuk memberikan itu. Nah itulah yang terjadi di tingkat desa. Sehingga secara keseluruhan barangkali terkait dengan bagaimana kita bisa mengetahui terkait dengan informasi publik ini. Nah dari KI yang saya pantau melalui kegiatan-kegiatannya di media sosial. Jadi secara intensif sudah memberikan pemahaman terkait dengan keterbukaan informasi tersebut. Baik, terima kasih Pak Dewa Putu. Ada Bapak Ibu lain yang mau memberi perspektif? Baik, silakan Mas. Oke, kalau lembaga hukum ini sebenarnya sudah banyak Pak. Cuma masalahnya dari kegiatan literasi itu jarang terekspos gitu. Contohnya di Denpasar itu paling sering kan Udayana, Warna Dewa, Uniknas, mereka melakukan. Tapi batasannya kemudian mereka terkendala dari segi jumlah, batasan ruang, batasan konsumsi, itu sudah biasa lah gitu. Termasuk juga lembaga-lembaga kayak dinas gitu, Kesbangpol Buleleng gitu. Saya salah-salah pernah diundang oleh Kesbangpol Buleleng gitu, untuk literasi media dengan keterbukaan informasi publiknya. Mereka mengundang OKP dan mahasiswa. Ini sudah bagus, tetapi kemudian kita belum melihat kontinuitasnya. Apakah tahun ini ada, apakah tahun berikutnya ada. Sebenarnya di Pemprov Bali kami dengan Diskominfo itu dari tahun 2019 sejak awal COVID itu kami punya forum komunikasi antar media. Waktu itu masih leadernya Pak Ludre, Bagus Ludre. Cuma terakhir itu saya kurang tahu karena pergantian pimpinan atau pergantian bidang ini belum berjalan lagi. Karena di forum itu sebenarnya Dinas Kominfo menjadi leader, kemudian kami diambil bergantian. Para pimpinan media ini umpamakan AMSI, AMSI, SMSI, PWI ini diambil pimpinan medianya untuk memberikan literasi. Nah ini juga sudah terlihat, cuma sekarang kontinuitasnya seperti apa ini yang belum kami dapatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada dua isu berarti ya. Yang pertama soal keterbatasan kegiatan itu sendiri, yang kemudian juga tidak dibantu oleh amplifikasi publikasi yang luas. Jadi sudah kegiatannya terbatas, publikasinya juga terbatas.
Jadi ya sedikit orang yang kemudian masuk ke dalam isu itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kontinuitasnya. Jadi kadang-kadang literasi ini kan sekali kerja belum tentu selesai, ya. Jadi memang diharapkan bisa berkesinambungan. Baik, saya kira itu situasi kita, Bapak Ibu. Sedikit lagi Pak. Ya, terkait dengan literasi ini juga kami di Universitas Udayana ini sedang melaksanakan dengan Kerjasama dengan OJK. Jadi mereka punya literasi inklusi keuangan. Nah, di situ dari Badan Publik OJK ini sudah berusaha memberikan literasi terkait dengan keuangan tersebut sampai ke desa. Jadi kita ada kerjasama untuk kerjasama dengan OJK terkait dengan literasi inklusi keuangan ini ada 160 desa. Nah, kira-kira seperti ini yang kita bayangkan. Jadi masing-masing badan publik itu melakukan kegiatan literasi untuk segmennya masing-masing. Jadi ada yang berkaitan dengan literasi, berkaitan dengan inklusi keuangan. Jadi ini loh, kami punya ini, Anda bisa dapat ini, gimana caranya Anda bisa mengakses, atau juga bantuan untuk UMKM, ya kan? Kita punya ini, bagaimana Anda bisa, yang itu yang kita bayangkan. Baik, next. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 25. Sejauh mana Komisi Informasi dan atau Badan Publik melaksanakan tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan, ini nanti bisa satu paket dengan pertanyaan sebelumnya ya, tapi fokusnya memang pada tanggung jawab secara keseluruhan ya. Jadi kita punya data apa? Kami Komisi Informasi Bali yang berkewajiban untuk mendorong keterbukaan di Bali adalah telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi. Aktifnya memang tahun 2024 kami melakukan itu karena berbasis anggaran kinerja kami. Kemudian yang tahun 2023 kami aktif berkaitan dengan ada surat masuk undangan yang kami tidak pernah tidak hadir di situ. Kami selalu hadir. Kemudian yang kedua, dalam hal sosialisasi KIP, keterbukaan informasi publik, kami kedepankan namanya caption edukasi, Pak. Tidak hanya menyampaikan informasi, tapi agar informasi itu ada edukasinya. Badan Publik menyampaikan, contoh sederhana, masyarakat jangan membuang sampah ke sungai. Ada peraturannya nggak yang mengatur itu agar dituangkan di situ? Ada edukasinya. Kemudian ada sanksinya nggak agar disampaikan juga di situ. Itu edukasi caption yang kami sampaikan berkaitan dengan informasi yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan dalam proses yaitu penyerahan buku kepada pihak publik atau dalam hal ini unsur publik, LSM yang datang ke kantor, bahkan para advokat yang konsultasi kami serahkan. Itu yang sudah kami lakukan selain datang mensosialisasikan. Nah, khusus kepada badan publik kami sampaikan begini. Hal yang terpenting untuk diketahui oleh badan publik adalah tidak asing mengenal yang namanya produk hukum keterbukaan, mulai dari undang-undangnya sampai peraturan turunannya, yaitu peraturan Komisi Informasi. Bahkan kami agar tidak asing juga tentang apa itu Komisi Informasi, agar wajib mengenal Komisi Informasi, mengenal undang-undang dan produk-produk hukum lainnya yang diatur di dalam ketentuan keterbukaan. Demikian. Oke, baik, terima kasih ya. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa memang jadi kalau kita bicara tanggung jawab, kita nggak hanya bicara tugas sebetulnya, ya kan? Jadi setingkat di atas itu. Jadi semakin tinggi tanggung jawab, biasanya supervisi juga semakin kecil. Jadi lembaga ini kalau kita lihat sudah mengambil sejumlah inisiatif di tengah keterbatasan finansial yang ada ya, sokongan dana yang ada untuk mencoba mensosialisasikan betul soal keterbukaan ini. Bahkan tadi kalau kita dengar setiap tamu yang datang aja pulangnya dikasih buku, ya kan? Dikasih buku tentang, ya itu salah satu bentuk betapa besar tanggung jawab lembaga ini. Kita harapkan badan-badan publik yang lain itu melakukan hal yang sama. Mereka adalah orang terdepan di dalam kerja besar keterbukaan informasi ini. Oke, itu yang mau dipotret dalam pertanyaan ini, Bapak Ibu. Next. Pertanyaan 26, sejauh mana kita break jam? Makan siangnya bisa jam 1 sampai setengah 3, Pak. Enggak, maksudnya. Jadi kita mau makan siang jam berapa itu?
Jam 1 boleh Pak. Masih kuat jam 1 Bapak Ibu? Masih lah ya. Jam 1 di sini, jam 12 di tempat saya di Jakarta ya. Berarti lapar amat lah. Pertanyaan 26, sejauh mana penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas? Tadi kepentingan umum segala macam kita sudah banyak diskusikan ya. Next, 27. Sejauh mana dampak dari tindakan dilakukan Komisi Informasi terhadap badan publik yang sengaja membatasi atau menutupi informasi? Jadi mungkin ada tindakan yang dilakukan, tindakan yang paling umum itu adalah tindakan dalam bentuk keputusan sengketa informasi, ya kan? Tetapi yang lain mungkin dalam bentuk monef, penyampaian lisan, dorongan segala macam. Silakan Pak kalau tidak punya. Baik, berkaitan dengan badan publik yang sengaja membatasi, kami menyampaikan data ini adalah berkaitan dengan jumlah sengketa saja. Yang masuk hanya 6, artinya adalah dari ribuan badan publik yang kami tercatat, belum akurat sih, masih berproses Pak datanya. Kami rincikan ada UPD, UPDD, kemudian kecamatan dan sampai lembaga-lembaga LPD saja itu pernah berkasus di kami tahun terdahulu. Dan kan dinyatakan ada yang badan publik dan ada yang masih kewenangan informasinya tidak menjadi informasi itu tidak dimiliki LPD. Bahkan di putusan pertimbangan hukum LPD itu menjadi badan publik. Artinya adalah dari sekian badan publik di Bali, kami nyatakan sudah melaksanakan keterbukaan. Karena faktanya hanya 6 yang masuk registrasi keberatan dan sampai sengketa. Demikian Pak. Jadi rekomendasi apapun yang diberikan oleh Komisi Informasi diterima baik atau disambut baik oleh oleh badan publik ya, termasuk misalnya pembentukan PPID. Oke, baik. Next. 28, sejauh mana badan publik lebih banyak memiliki informasi yang bersifat dikecualikan dibandingkan dengan informasi yang bersifat terbuka? Secara praktis pasti lebih banyak informasi yang terbuka dibandingkan dengan informasi yang dikecualikan. Next, 29. Sejauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat dengan biaya ringan? Permintaan informasi dikenakan biaya Pak? Tidak, ada beberapa yang menyatakan tidak, gratis bahkan tertulis. Ya. Jadi sudah ada ketentuan tertulis di semua badan publik bahwa permintaan informasi itu gratis. Jadi, tetapi ini pasti ada tetapinya. Biaya penggandaan dan pengiriman ditanggung oleh pemintanya. Jadi informasinya gratis, tidak dikenakan biaya. Karena itu memang properti publik. Tetapi kalau Anda mau bawa ini, ya itu biayanya. Dan kemudian itu satu itu namanya biaya langsung. Kemudian biaya yang tidak langsung itu adalah murah, itu artinya kita nggak perlu datang ke kantor. Itu biaya tidak langsung. Jadi kalau kita sudah bisa menyediakan semua informasi itu secara online, tentu akan menjadi murah untuk masyarakat. Aspek ini yang juga perlu ditimbang di dalam penilaian Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan? Oke. Ya. Baik. Berikutnya pertanyaan 30, sejauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat secara cepat? Yang ideal kita punya data tentang durasi waktu yang diperlukan untuk total ya. Biasanya itu rekap secara keseluruhan misalnya. Kira-kira kalau di kita secara undang-undang permintaan informasi itu 10 plus 7. Tapi itu kan sangat lama. Yang ideal itu saya minta sekarang, saya dapat sekarang. Itu kan yang paling ideal. Di beberapa tempat Pontianak kemarin itu rata-rata dalam 24 jam. Itu berarti dalam sehari ketika orang meminta dia mendapatkan data. Kira-kira kalau di Bali berapa rata-ratanya? Kalau berkaitan permintaan informasi masyarakat secara cepat begini Pak, badan publik di Bali yang memiliki YouTube kami dorong agar melakukan kegiatan-kegiatan berbasis informasi publik agar secara streaming. Itu yang kami dorong. Dan sudah beberapa melaksanakan, contohnya Bapeda apabila melakukan kegiatan berbasis melibatkan publik itu pasti ada streamingnya. Di situ ada kolom komentar, akses komunikasi antara penonton dan atau peserta dalam kegiatan itu.
Di desa ada yang sudah melakukan itu, Tegal Harum, Desa Punggul, setiap kegiatan ada streamingnya. Demikian Pak. Oke. Ini sama seperti, sebetulnya kasus ini sama seperti kasus perizinan usaha, atau juga sama dulu dengan kasus pengurusan KTP, ya kan? Nah, kalau di lingkungan media teman-teman wartawan biasanya kan seringkali reluctant menggunakan hak ini karena waktu yang diambil itu terlalu banyak. Beritanya, informasi yang dibutuhkan sebetulnya untuk berita besok, tapi mungkin informasi yang available itu baru 1 minggu kemudian udah lewat. Seringkali itu yang terjadi. Nah, cuma kita nggak punya data yang secara akurat ya, yang mungkin nanti ke depan Pak kalau rekap tahunan laporan itu pentingnya tadi yang tadi disampaikan Pak Iwan ya soal kompilasi laporan badan-badan publik itu. Dari situ bisa kita lihat misalnya setelah direkap, oh ternyata durasi waktu yang diperlukan secara umum untuk meminta informasi itu 3 hari atau 4 hari. Nah itu dari situ kita bisa pakai juga sebagai indikator kemajuan di dalam pelayanan informasi kita. Baik, next. Pertanyaan 31. Sejauh mana badan publik melayani permintaan informasi dari masyarakat dengan dukungan teknologi informasi multikanal? Tadi saya kira sudah banyak. Mungkin contoh yang paling PPID utama, dia punya berapa kanal kalau boleh tahu? PPID utama. Misalnya dia bisa izin untuk PPID utama itu memiliki website dan juga IG resminya. Dua itu saja. Iya, Facebook ada, tapi Facebook kita untuk Diskominfo ya. Dan TikTok ada juga. Jadi media sosial semua kita pakai, tapi untuk PPID hanya 2 itu saja. Jadi 2 yang paling pokok ya, yang Instagram sama website. Ya. Ada komentar Bapak Ibu sekalian? Mungkin siapa tahu usulan itu nanti bisa ini untuk perbaikan PPID. Apa? Baik, kalau tidak ada kita next pertanyaan 32. Kita bicara tentang tata kelola. Sejauh mana badan publik memiliki PPID, petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Kalau gambaran tempat kita gimana Pak? Yang PPID di tingkat provinsi semua sudah punya PPID? Ya, kalau untuk tingkat badan publik pemerintah, kita bahkan sampai upayakan dorong OPD atau PPD pelaksana juga menerbitkan yang namanya SKPPID-nya. Jadi tidak hanya SKPPID pemerintah, kabupaten atau provinsi yang terpakai. Turunannya badan publik misalkan adalah dinas kesehatan juga menerbitkan SKPPID-nya. Nah, yang sudah melakukan itu berapa banyak? Di provinsi, kabupaten, kota ada yang sudah melakukan. Yang maksudnya kayak yang Kalau data belum terkumpul yang secara rumah- resminya, yang rumah tapi sakit. yang ikut monitoring dari 2021 pasti ada itu. Ini kondisi ideal yang kita bayangkan semua badan publik itu punya PPID, ya kan? Tapi yang pasti sudah punya itu adalah badan publik di lingkungan Pemprov, di lingkungan kabupaten itu sudah punya, ya kan? Nah, di lingkungan rumah sakit, nah kita harapkan itu mestinya ada, ya kan? Kemarin kayak misalnya di Bengkulu, bahkan dinas agama itu kan Kanwil ya, Kanwil agama itu baru membentuk PPID itu tahun kemarin. Nah itu kan berarti lama sekali. Nah itu, saya nggak tahu kalau di sini Kanwil agama sudah punya PPID juga. Sudah pernah ikut monitoring. Jadi, nah itu yang kita bayangkan, kemudian kampus segala macam itu. Dan kalau dilihat dari datanya mungkin belum semua juga punya ya Pak ya. Ya, belum ditelusuri secara semua. Jadi agak sulit kita mengatakannya, tapi ya kita belum punya data yang bisa kita pakai ya. Jadi memang pekerjaan Komisi Informasi ke depan ini sebetulnya dalam soal sistem database ini banyak ini, banyak. Oke, next. Pertanyaan 33, sejauh mana tersedia program pelatihan bagi PPID? Nah ini bukan hanya ada PPID-nya, tapi juga kapasitas mereka ditingkatkan. Jadi mereka tadi bisa menyediakan informasi yang sederhana, yang cepat, itu bisa dilakukan kalau kita punya kapasitas. Dan itu artinya ada pelatihan-pelatihan dilakukan. Nah kalau di tempat kita seperti apa pelatihan? Beberapa catatan kami tahun 2023 kalau PPD pemerintah aktif melibatkan kami Komisi Informasi
untuk melaksanakan literasi ataupun sosialisasi kepada PPID pelaksananya. Kemudian berapa banyak kegiatan kalau boleh dikuantifikasi? Catatannya itu bisa dilihat di dalam surat masuk undangan ke kami, Pak. Di tahun 2000 kami semua terdokumentasi kegiatan sosialisasi kami. Di sini di dalam daftar catatan kalau 2023 sejumlah 27 kegiatan yang berbentuk sosialisasi dan 125 kegiatan adalah menghadiri kegiatan atau kinerja kami. Artinya adalah kehadiran Komisi Informasi dalam sisi mendorong keterbukaan kami aktif di tahun itu, karena kalau berbicara kami biasa berprinsip begini. Kali ini untuk hadir adalah berinovasi dalam keterbatasan. Kami tidak berprinsip anggaran, kalaupun ada kami akan upayakan maksimal. Kalau tidak kami berinovasi untuk melakukan kinerja kami. Memang sikap bijak itu diperlukan mengatasi banyak keterbatasan. Benar. Jadi kalau boleh disimpulkan, kira-kira pelatihan kita masih relatif terbatas atau sudah gambarannya sudah sangat. Jadi kan yang ideal itu kan hampir semua PPID di berbagai tempat itu sudah mendapatkan pelatihan. Nah, kalau di situasi kita masih relatif terbatas ya. Ya, kalau di badan publik kami dorong agar melakukan kegiatan sosial atau literasi kepada internalnya, strukturnya. Jadi itu Bapak Ibu situasi kita ya. Jadi pelatihannya sebetulnya masih relatif terbatas ya. Oke, itu yang bisa dipakai penilaian. Next. Pertanyaan 34, sejauh mana terdapat peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi? Kita punya data apa Pak? Kalau ini, jadi pertanyaan ini sebetulnya untuk melihat bentuk dukungan pemerintah terhadap Komisi Informasi, terutama dari sisi finansial. Jadi nanti penilaian Bapak Ibu ya tentu satu peningkatan, kemudian yang kedua besarnya anggaran itu juga bisa ditimbang di dalam penilaian. Oke, silakan. Ya, selama kami dilantik 2021 sampai saat ini, progres daripada anggaran tentunya ada peningkatan, Pak. Meskipun tidak banyak, ada grafiknya fluktuatif, bisa ada yang menambah ataupun bahkan berkurang. Kami tidak permasalahkan karena kan kondisi keuangan pemerintah. Namun sejatinya kalau berbicara eksistensi lembaga, wajibnya anggaran menjadi prioritas. Karena kinerja akan berbanding lurus dengan potensi anggaran dan fasilitas. Seperti itu. Dua pertanyaan untuk Komisi Informasi. Pertama, pernah nggak kira-kira membuat simulasi sederhana berapa sebetulnya anggaran ideal untuk Komisi Informasi Provinsi Bali? Kalau anggaran ideal menyusunnya kami belum ada secara pasti, tapi ada mata anggaran kegiatan. Kami pernah lakukan inovasi seperti tahun kemarin, Pak. Tahun 2023 itu baru kami bisa melakukan yang namanya kegiatan peningkatan kualitas Komisi Informasi, dalam hal ini baru komisionernya saja. Tadi kembali ke data tahunan Pak, berarti kita punya berapa tadi? Sorry, yang ke depan? Kalau di anggaran 2023 kami sebesar 2M ya, 2M 161. Kemudian dirasionalisasi, artinya dan DPA kami 2 miliar, namun yang bisa dilaksanakan karena proses ada terjadi rasionalisasi itu 1,8. Ada beberapa anggaran yang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi. Jadi 2022 kita punya berapa? Tadi? 2023 itu 2 miliar. Sorry, 2022 kita punya berapa? 1,5. Jadi secara angka kita sebetulnya naik kan? Dari 1,5 miliar di tahun 2022 menjadi 1,8. Iya, ya kan? karena nggak usah bicara yang di atas kertas, tapi yang direalisasi 1,8. Ada peningkatan 300. Oke, Bapak Ibu bisa. Tadi mau menambahkan? Mohon izin, nyambung yang sekarang dan yang tadi Pak ya. Yang tadi pun itu terkait dengan pelatihan kita di Diskominfo melaksanakan untuk kabupaten kota ya. Karena ada keterbatasan anggaran cuma bisa kita laksanakan 3 kali. 3 kali setahun ya. Dengan peserta berapa banyak? 100 masing-masing. 100 masing-masing. Berarti 300 anggota PPID yang terlibat di dalam kegiatan itu. Ya. 300 kurang lah, karena kan ada juga beberapa yang memang benar. Terus untuk 2023 anggaran itu memang terjadi rasionalisasi Bapak ya. Di mana-mana pun pasti ada. Nah
ini 1,8 memang kita alokasikan apa yang bisa direalisasikan 1,8 ya, dari sebelumnya 1,5 dan sebelumnya juga cuma 900 pernah gitu. Itu kan masa-masa Covid Bapak, semua pun pasti anggarannya kurang. Di tahun 2024 sudah 1,7 nanti di perubahan ada lagi, dan di 2025 sudah menjadi 2 yang besar. Mungkin seperti itu. Memang kalau kita banding, kalau angka nominal ya, angka nominal 1,8 itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi. Lebih tinggi kalau saya tidak salah dari Sumatera Utara, dari Pontianak juga lebih tinggi. Nah cuman kita nggak tahu 1,8 itu kalau dibandingkan dengan APBD berapa persennya, ya kan? Atau besar? Bukan, kalau dibandingkan dengan pengeluaran besar, angka besar saya keseluruhan. Jadi hasil 1,8 mungkin 0,00% ya dari yang jadi itu ya, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Oke. Itu Bapak Ibu situasinya, silakan ditimbang ya. Jadi mungkin ada perspektif soal dukungan pemerintah terhadap Komisi Informasi dari sisi finansial ini. Ada yang tambahkan lagi Pak? Ini pun menjadi atensi Bapak pimpinan dan Pak Sekda. Ini pun menjadi atensi pimpinan dan Pak Sekda untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KI ini berjalan dengan lancar. Kita supporting dengan dana atau dengan tenaga pun kami sudah tambahkan di sini. Jadi ini komitmen politik yang perlu diterjemahkan di dalam komitmen anggaran. Ya, Oke, baik. Ada komentar mungkin Bang Novi atau teman-teman dari silakan. Sudah ya. Itu menambahkan masukan untuk terkait seperti Komisi Informasi. Ini juga selain anggaran, kantor Komisi Informasi juga pindah. Tapi dari Civic Center ke agak tinggi dari masa itu juga saya juga walaupun masih di Denpasar, tapi kalau gedung sudah gedung sendiri, gedung sendiri kayak gitu. Iya, sudah gedung sendiri. Lalu kan bergabung dengan KPID. Oh iya, karena nggak ada tempat segala macam, hanya itu yang ada aset kita pindahkan ke sana dulu. Baik, ada tambahan kawan di sekolah? Baik, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 35, sejauh mana terdapat peningkatan anggaran pada badan publik? Nah ini kalau tadi peningkatan anggaran di Komisi Informasi, nah yang sekarang kita lihat itu di badan publik. Kita punya data yang lebih konkret. Mungkin hasil penelusuran informan ahli berkaitan dengan badan publik. Kalau yang kami ketahui, badan publik ada beberapa yang menyediakan anggaran untuk kegiatan sosialisasi. Namun atau mungkin kita ya, yang kominfo aja dulu ya kan coba. Peningkatan anggaran untuk ini ada nih? Dari kami di tahun 2022 ke 2023 memang ada peningkatan di PPID utama di kita. Ya. Dari yang sebelumnya ya, berapa menjadi berapa kira-kira? Dari sebelumnya itu sekitar 2 miliar dan 1 miliar di masa-masa Covid. Setelah kemarin 2023 itu mendapatkan 4 miliar. Oh, jadi ada penambahan. Ya, dari sebelumnya nggak bisa kita laksanakan di Bintek, pelatihan itu kemarin bisa seperti itu. Oke. Nah kita harapkan yang meningkat itu bukan cuma di tempat PPID utama ya, tapi juga di badan-badan publik yang lain, dan bukan hanya di lingkungan pemerintah, tapi juga kayak kabupaten, kemudian badan publik, rumah sakit dan lain sebagainya. Baik, 36. Sejauh mana proporsi anggaran Komisi Informasi terhadap program keterbukaan informasi publik? Nah ini sebetulnya kita mau lihat dari 1,8 itu berapa yang habis untuk kegiatan rutin dan berapa yang untuk kegiatan ya kayak sosialisasi dan lain sebagainya. Kira-kira berapa persen? Baik, saya berbicara tentang proporsi anggaran ini tentunya kan ada tadi tentang rasionalisasi. Namun kami berbicara tentang kinerja daripada pembinaan yang kami lakukan. Di dalam tahun 2023 kami melaksanakan program karena ada anggaran yang untuk itu, yaitu kegiatan tindak lanjut hasil moneter.
Jadi kami lakukan tindak lanjut asimonet beberapa badan publik yang tidak mencapai predikat informatif. Kami datangi dan kami lakukan advokasi kepada badan publik dan pendekatan secara langsung. Tapi ini maksudnya proporsi. Jadi kalau kita lihat itu Bapak Ibu ya. Jadi dari 1,8 jangan sampai 1,7-nya itu sudah habis untuk gaji komisioner, pembayaran macam-macam itu, ya kan? Yang operasional. Jadi hanya tersisa 200 juta untuk kegiatan-kegiatan keterbukaan. Itu artinya dari sisi finansial kemudian ruang bagi teman-teman di Komisi Informasi untuk bergerak melakukan banyak inovasi tadi menjadi terbatas. Nah itu poin yang kita harapkan itu proporsinya makin besar. Nah kira-kira angka kasarnya 20%, 10%. Pak Ketua bisa nama. Kalau dari 1,8 itu berapa yang untuk operasional? Habis gaji komisioner, nyewa mobil atau apa yang ya kalau porsi ya porsi pengangkatan biasanya 50-50 ya. Misalkan total honorarium untuk komisioner dan staf itu sekitar 600 gitu ya. Dan kemudian anggaran pun, kalau anggaran kan baru ada sejak tahun 2024 untuk sosialisasi. 2023 kan belum ada. 2023 ada sedikit tapi untuk monet saja. Nah, tahun 2021, 2022 memang tidak ada waktu itu karena COVID kan. Sehingga kalau kita lihat dari segi grafik, memang di tahun 2023 di penganggaran itu kan cukup tinggi ya, 2,1 kalau salah satu. Nah, 2,1 totalnya. Nah, tapi kalau bicara itu kan rencana, tapi kalau realisasi kan 70% kalau nggak salah. Capaiannya 70%. Nah, ya. Nah untuk sekarang sebetulnya kita masih sulit punya data yang agak clear ya. Kalau memang begini sebetulnya cara kumpul datanya itu sebetulnya ya dari 1,8 yang habis untuk program-program yang sosialisasi, literasi, macam-macam itu atau monitoring atau apa, nah itu misalnya menghabiskan 300 juta, itu 300 juta terhadap 180 ya 9%. Nah itu yang kita bayangkan angkanya. Jadi kita bisa tahu bahwa memang semakin besar proporsinya. Kalau 50% kan bagus itu proporsinya. Jadi ruang gerak untuk Komisi Informasi melakukan programnya relatif lebih baik. Kalau di tempat yang lain kemarin di Bengkulu itu, jadi dari dana sekian banyak itu tinggal 100 juta untuk kegiatan sosialisasi macam-macam itu. Dan 100 juta itu paling tinggi 2 kegiatan. Jadi dalam 1 tahun Komisi Informasi itu bisa 2 kegiatan. Kebayang kan? Nah itu yang mau kita potret dari pertanyaan ini. Oke silakan Bapak Ibu penilaian. Berikutnya pertanyaan 37, sejauh mana badan publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi terbuka? Oke, ini ada data. Totalnya berapa ini Pak? Anggaran sosialisasinya Dari secara keseluruhan pemerintah provinsi tercatat 26 miliar. 26 miliar ya. Itu data kami temukan di website Diskominfo. Benar demikian Pak? Data pemerintah. Oke baik, angkanya lumayan besar sebetulnya, ya. Angkanya lumayan besar. Jadi kalau 40 miliar ini kegiatan sosialisasi banyak betul itu sosialisasinya, masih betul itu. Tapi nggak tahu Bapak Ibu, harusnya memang kemudian exposure terhadap informasi sosialisasi itu lebih tinggi kan, dengan angka 40 miliar ini ya. Oke, next. 38, sejauh mana manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik. Jadi bicara tentang manfaat ini, teman-teman ada yang punya cerita soal ini? Nomor 38. 38. Kalau kami menyampaikan berkaitan aktif mengajukan permohonan informasi, terlihat dari sini Pak ada beberapa yang memang kami dapatkan data
tentang masyarakat dapat turut serta mengontrol pelaksanaan pembangunan di Bali. Contohnya begini Pak, beberapa kegiatan pemerintah dari sisi infrastruktur itu aktif tersampaikan perkembangannya. Nah itu bisa dilihat beberapa kutipan berita yang kami jadikan data dukungnya Pak. Rencana pembangunan jalan tol Jembrane menuju Bulele, kemudian Budaya, kemudian ada tol Bali Mandara tentang kegiatan presidensi itu juga tersampaikan Pak. Itu data yang kami sajikan dalam untuk ini pertanyaannya. Oke, baik. Kira-kira yang kita bayangkan dengan pertanyaan ini seperti ini. Jadi misalnya teman-teman di UMKM misalnya bisa datang ke satu dinas dan bertanya sebetulnya dinas ini punya program atau mekanisme funding seperti apa yang tersedia untuk UMKM. Nah, jadi informasi itu kemudian membantu mereka untuk juga memprosesnya. Jadi itu satu manfaat. Atau juga mungkin teman-teman wartawan juga bisa datang untuk bertanya sebetulnya pemerintah punya nggak sih anggaran untuk pelatihan wartawan misalnya, ya kan? Itu baru benefit. Oh ternyata punya dan itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan wartawan. Itu contoh. Nah itu yang kita bayangkan dari pertanyaan ini. Jadi masyarakat bisa mengajukan pertanyaan dan kemudian itu bermanfaat dalam banyak hal ya, dalam soal pelatihan wartawan, lalu kemudian akses atau kemudian yang tadi diceritakan Pak yang soal inklusi keuangan itu. Jadi karena kita sudah punya ini, oh ternyata kita bisa loh yang ini, nah, itu ada manfaatnya. Jadi informasi seperti itu yang kita bayangkan dari atau manfaat seperti itu yang ingin kita potret dari pertanyaan ini. Oke, next. Pertanyaan 39, sejauh manakah informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon publik, dan alokasi sumber daya publik? Kita ya, punya. Kalau untuk ini biasanya badan publik pemerintah mengumumkan itu melalui website dan media sosialnya. Jadi contohnya tentang di PSDM Kabupaten Klungkung mengumumkan rekrutmen tentang jabatan-jabatan tertentu Pak. Itu yang kami sajikan datanya. Namun belum banyak memang kami temukan apakah di tempat lain melakukan. Tapi di tahun 2024 ini kami juga temukan media sosial menjadi media untuk menyampaikan ada proses rekrutmen peningkatan posisi jabatan-jabatan tertentu. Demikian. Oke, baik. Kemarin mungkin salah satu contoh di tingkat nasional itu siapa bintang yang sempat ribut-ribut soal antri BPJS itu ya. Nah, ribut-ribut soal itu kemudian bisa memperbaiki sistem pelayanan di BPJS. Nah, kira-kira cerita seperti itu di Bali ada nggak? Misalnya di tahun 2003, oh ini misalnya ini bisa diperbaiki, kemudian badan publik bisa memperbaiki mungkin informasi perbaikan jalan, macam-macam yang bisa itu. Kalau berkaitan itu ada Pak, kami sesuai yang data kami himpun di sini, ada namanya aplikasi khusus spam lapor itu Pak. Di situ disampaikan tidak hanya tentang korupsi, tapi juga kami tidak menemukan tentang itu laporan, tapi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Seperti ya tadi disebutkan penerangan jalan, kondisi jalan berlubang, bahkan sepadan jalan yang rusak, istilahnya trotoar, itu disampaikan datanya kami temukan di dalam aplikasi itu sangat aktif masyarakat menyampaikan. Oke, masyarakat aktif, tapi yang mau kita lihat ini kemudian adalah respons badan publik ya. Nah, itu yang terutama fokusnya terutama di situ. Jadi kalau yang aktif tadi kan kita sudah ukur di depan. Kalau yang ini masyarakat misalnya komplain soal penataan transportasi di bandara. Nah itu kemudian diubah sistemnya. Yang kayak begitulah. Oke, coba. Bali dapat yang terbaik untuk lapor ya. Jadi Bali setiap ada keluhan dari masyarakat dilapor dan juga kanal peti emas namanya di Bali itu langsung ditindaklanjuti ya, dan itu terbukti. Ada nggak cerita kecil yang bisa membuat kita Nah, ini begini, karena baru lapor ini ke Kominfo, itu sebelumnya di inspektorat Pak.
Jadi belum ada cerita menarik yang bisa saya sampaikan. Ya, seperti itu. Tapi dapat saya sampaikan itu kita Bali mendapatkan yang teristimewa penilaian yang baik. Tapi span lapor. Ya, span lapor. Kita untuk melaporkan napi pun, tapi kan sebenarnya untuk kanal yang memang pemerintah ada indikasi kecurangan atau korupsi atau apa. Tapi bisa pakai span lapor. Kalau ada yang provinsi Bali punya seperti emas. Tadi Pak Dewa mau tambahkan? Jadi tantangan yang saya dapatkan di media sosial ya terkait hal ini peran masyarakat kaitannya dengan peningkatan kebijakan itu. Jadi yang menarik saya dapatkan ketika ada satu masyarakat memposting satu kerusakan jalan di Selat Bude yang ada di Selat Bude di Karangasem, itu di mana jalannya sangat rusak. Kemudian diposting oleh masyarakat di mana truk-truk yang berjalan itu yang melewati jalan itu seperti jalan di luar negeri, jadi ya dia ada di kanan, jadi yang maksudnya dia di ruas kiri, dia berpindah di kanan karena yang kiri rusak. Akhirnya kemarin saya lihat 2 minggu yang lalu bukan kemarin, jadi postingannya mungkin di akhir bulan kemarin, di 2 minggu yang lalu saya lihat mulai diperbaiki oleh pemerintah. Jadi itu yang saya lihat peran keluhan masyarakat langsung ditanggapi oleh pemerintah. Jadi itu ceritanya. Nah itu misalnya termasuk soal misalnya masyarakat sebetulnya pertanyakan betul siapa yang layak mendapatkan bansos misalnya. Ya. Nah pertanyaan itu kemudian keluar dengan kriteria dan itu kemudian bisa memperbaiki persyaratan di dalam siapa yang boleh menerima bansos. Nah kira-kira seperti itu yang mau kita potret dalam kasus Bali. Oke baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian sambil dikoreksi nilainya kalau memang diperlukan. Pertanyaan 40, sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ini spesifik untuk kesejahteraan. Mungkin ada cerita khusus untuk itu di tahun 2023, silakan. Kami sajikan itu informasi bantuan dalam website sudah ditampilkan di website di SOS P3H. Jadi ada informasi tentang bantuan sosial dan laporan bansosnya. Itu sudah tersampaikan di medianya. Infografisnya, kemudian ada pembinaan UMKM juga di situ Pak, kami sampaikan berita dan menjadi data dukung kami. Mungkin kalau temuan-temuan tambahan baru bisa digali dalam forum ini. Demikian. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang punya informasi berkaitan dengan ini soal manfaat ini ya, keterbukaan informasi dalam kasus kesejahteraan ini. Jadi oke, baik kita lanjut. Pertanyaan 41, sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan? Jadi keterbukaan informasi yang lebih spesifik lagi berkaitan dengan pengurangan kemiskinan. 41 itu kami menyajikan data adalah mengenai indeks beberapa indeks dan prestasi Provinsi Bali. Nah, akan di dalam data dukungnya di slide berikutnya itu ada sekitar 15 beberapa penghargaan yang telah diperoleh oleh Provinsi Bali di tahun 2023. Beberapa instrumennya adalah penghargaan tentang akuntabilitas kinerja, wilayah bebas korupsi, kemudian penghargaan inovasi membangun negeri, kemudian penghargaan standarisasi dan kesesuaian SPK dan ramah lingkungan pelapor wisata. Artinya adalah kalau melihat daripada pertanyaan ini, yaitu berkaitan mengurangi angka kemiskinan, kami menyajikan bahwa daerah Bali memiliki beberapa prestasi menjadi alat ukurnya. Artinya itu yang menurut kami, karena kesejahteraan sudah terjadi, pemerintah sudah bergerak,
akhirnya memperoleh apresiasi dengan penghargaan ini. Apakah Oke, secara tapi- langsung menyentuh masyarakat kita? Iya, iya. Tapi dari sekian banyak penghargaan, ada yang spesifik langsung berkaitan dengan kemiskinan. Berhasil mengurangi kemiskinan di Kabupaten A misalnya, ya kan? Dan kita bisa melihat itu sebagai sebuah kasus keterbukaan yang baik. Ya, silakan. Kalau berbicara tentang data, tentunya ada satu data Indonesia di provinsi Bali ada badan data. Nah, tentang kemiskinan ini leadingnya adalah dinas sosial. Nih. Untuk di Bali sendiri, Buleleng itu tahun 2023 mendapatkan yang terbaik dari cuma Buleleng. Terus kalau provinsi belum bisa menghapuskan karena target dari Bapak Presiden itu 2024 harus nol, zero kemiskinan ekstrim. Ya, tapi Bali sudah berusaha melaksanakan penghapusan, tapi belum mendapatkan penghargaan. Yang sudah melaksanakan itu Kabupaten Buleleng yang sudah bisa. Kami masih kalah dengan NTB. Nah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada cerita tentang kemiskinan ini. Silakan, Pak Iwan. Ya, ini kan isu yang paling sensitif ya kalau kita bicara kemiskinan, karena seringkali datanya pun tidak valid itu, sehingga kemudian bantuan untuk kemiskinan itu sering menjadi masalah di lapangan. Siapa yang berhak mendapat, ya ternyata di lapangan tidak mendapat, bedanya dengan datanya. Yang lain juga adalah bagaimana mengaitkan kemiskinan ini dengan sektor-sektor yang sangat lintas sektoral, sehingga kemudian angka kemiskinan yang menurun ini harus dilihat secara komprehensif berdasarkan sejauh mana peran informasi ini terhadap peningkatan kesejahteraan. Kan sana larinya dari pertanyaan sebelumnya. Dan saya melihat tidak ada informasi data pendukung yang menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi di Bali itu berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan yang paralel. Maksud saya adalah ketika saya mencoba melihat angka kalau tadi dibilang Buleleng ekstremnya 0. Itu saya sempat protes di dalam penyusunan RPJM Buleleng. Karena angkanya masih ada untuk kemiskinan di Buleleng 2023. Gitu. Jadi ini jangan angka di Bali memang di bawah nasional, tapi masih cukup, saya bilang masih cukup tinggi. Itu Badung aja bupatinya sempat mengatakan kemiskinannya 0,05%, 0,5 malah, 0,5 gitu. Itu kalau saya lihat datanya mana, itu nggak ada data yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka sampai 0,5 untuk di Bandung ya, kabupaten yang katanya paling bahagia di Bali, lebih bahagia dibanding Jepang, tapi angka bunuh dirinya masih cukup tinggi. Gitu. Jadi mungkin bahagia itu satu-satunya opsi yang tersedia. Jadi saya mencoba untuk relatif menggunakan kesempatan dalam informasi publik ini untuk bagaimana kita menggunakan informasi sebagai basis data yang valid untuk kita bicara kemiskinan. Karena ini sangat lintas sektoral, sehingga kaitannya dengan dinas pertanian, kaitannya dengan dinas kesehatan dan seterusnya. Ini harus dibuka sih terang-benderangnya. Jangan sampai ini menjadi jargon-jargon hanya untuk mendapatkan penghargaan, tapi ketika dicek datanya tidak mendukung secara jelas. Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang yang mau sebentar sebelum ini, jadi yang memang mau dipotret oleh pertanyaan ini memang bagaimana keterbukaan itu punya korelasi. Dan memang yang bisa kita pakai mungkin bukan statistik besar, tapi mungkin cerita-cerita kecil. Ya. Jadi misalnya soal penataan penerima bansos, ya kan? Jadi ternyata sebelumnya tidak ada transparansi di dalam kriteria bagaimana pemerintah menentukan siapa sebetulnya yang boleh menerima bansos. Nah, ketika itu dituntut untuk dibuka, nah, ya kan? Lalu kemudian ada perbaikan di dalam penerimaan bansos dan itu kemudian bansos itu menjadi tepat sasaran. Dan orang yang seharusnya menerima kemudian mendapatkan dan memperbaiki dari kemiskinan, karena bansos itu juga menjadi salah satu variabel di dalam ikhtiar mengurangi kemiskinan di tempat kita. Nah, itu kira-kira yang mau kita potret sebetulnya.
Silakan dibuka. Ada mic-nya? Terima kasih, tertarik mendengar tugas sinar kerja. Kebetulan kami dari Rotary Kali Bersinar selama 2 tahun terakhir turun ke lapangan bahwa karena kami dapat sumbangan 1000 jamban, kami baru bisa mengerjakan 190 Sumbangan 1000 apa? jamban. Oh, jamban. Ya. Itu artinya bahwa masyarakat yang tidak memiliki kami kebetulan masih termasuk kelompok masyarakat miskin. Nah, ketika kami sampaikan pada pemerintah, rupanya kurang berkenan dan menerima data yang kami tampilkan karena kami turun langsung di masyarakat di grassroots. Jadi kita mendata karena kita carikan dana bantuan untuk sumbangan itu dari Australia. Dia tidak main-main, dalam itu dari masyarakat. Jadi kami turun, kemudian kami bisa membantu 1 toilet dengan biaya 3,5 juta, mereka dengan swadaya. Nah, tetapi yang dari pemerintah bahwa 1 jamban itu angkanya sangat-sangat jauh tinggi. Nah, sehingga kami bisa dengan 3,5 juta, akhirnya kami baru bisa sampai sekarang baru 190 toilet yang bisa kami sumbang. Nah, ke depan kami tetap masih berupaya mohon bantuan dengan dana CSR, kemudian dari Australia masih tetap ingin memberikan kita bantuan. Nah, oleh karena itu menurut kami kadang-kadang data antara pemerintah dengan yang kami temukan kurang pas. Contoh lagi satu, stunting di Kota Denpasar. Katanya masih ada. Dari BRIN pusat siap akan memberikan seluruh bantuan untuk peningkatan kesehatannya, tetapi data kami tidak dapatkan karena dari BRIN pusat minta kalau ada data kami siap turunkan, tapi sampai sekarang pun kami belum dapatkan data yang clear. Sehingga itu bisa dilakukan kemiskinan. Jadi ada isu akurasi data yang kemudian tidak bisa membantu kita secara baik di dalam pengelolaan program ini kan. Itu satu ya, seperti itu keadaan kita. Oke, baik, ada yang mau tambahkan? Kalau tidak kita berpindah ke pertanyaan berikut sebelum makan siang. Pertanyaan 42, sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers? Nah, ini mungkin bisa kita bikin agak cepat. Kira-kira kepemilikan media di tempat ini relatif beragam. Kalau data yang kami temukan itu media penyiaran itu sejumlah 19 televisi, mungkin nanti berkembang, radio 66, media cyber itu sekitar 300 sampai 500 ada di Bali beroperasi, media cetak ada 14 yang kami kumpulkan datanya. Nah, beberapa temuan kami ada yang kepemilikan media penyiaran itu ada yang grup dan personal juga. Artinya karena kan ketentuannya harus dalam bentuk perusahaan untuk memiliki media. Namun secara detail kami memang belum temukan data apakah kepemilikan atas perseorangan atau siapa namanya, kami belum temukan secara akurat. Demikian. Baik, ada yang mau menambahkan? Ini soal keberagaman ownership. Jadi yang mau kita lihat itu sebetulnya kan kalau di tingkat nasional ya, kita perhatikan TV-TV besar, jaringan TV itu kan dimiliki kelompok-kelompok segelintir orang. Jadi tidak ada keberagaman yang bagus sebetulnya dari sisi ownership. Nah, kira-kira di Bali ini concern seperti itu ada nggak? Atau kita menganggap baik TV, radio, apalagi media cyber ya secara umum sebetulnya kepemilikannya beragam. Silakan Mas. Terima kasih. Untuk kepemilikan media ini berdasarkan pengalaman saya Pak, selama di komisioner KPI, terutama juga selama di AMSI Bali. Kalau untuk yang koran itu cenderung masih dipegang oleh 3 media, masih terkelompok gitu ya. Bali Pos dengan grupnya yang lainnya, kita tahu ada Denpos dan yang lainnya, hingga untuk remaja, kemudian Nusa,
kemudian Jawa Post Group dengan radarnya, sampai terakhir Bali Express. Mungkin ada Kofi yang salah satu jurnalisnya. Nah, kemudian di televisi kalau kita lihat, kalau dari segi aturan dia harusnya disebut sebagai lembaga penyiaran lokal, tetapi semuanya dipegang oleh induk jaringan. Sebagai penyiaran lokal harusnya dia dimiliki oleh orang-orang lokal, tetapi ternyata sahamnya sudah dipegang oleh induk semua Jakarta. Yang itu juga. Yang itu juga gitu. Kemudian kalau yang radio, sebagian masih ada dipegang oleh orang-orang lokal dengan grupnya. Contohnya Gema Merdeka Group, ini ada sekitar 5 atau 6 gitu radio di bawahnya. Kemudian AR dengan grupnya, kemudian Menara dengan grupnya gitu. Jadi ini masih terpusat sebenarnya. Nah, dari segi aturan undang-undang penyiaran, harusnya kepemilikan di lembaga penyiaran itu tidak boleh lebih dari 3. 75% saham tertinggi, 50-25. Tetapi caranya mengakali adalah dari satu medianya, contohnya Bali Post, pemiliknya Satria Narada, maaf ini bukan sedikit buka-bukaan. Kemudian dia buka PT, PT-nya Denpos. Nanti Denpos ini pemilik saham di Bali TV lagi gitu. Padahal kalau kita lihat ini masih satu orang gitu. Tapi masyarakat tahunya itu PT gitu, yang tersembunyi. Kalau di media online cenderung beragam, karena saya pun sekarang umpamakan bertiga atau berempat bisa bikin media. Yang penting bisa bayar notaris untuk bikin PT selesai gitu. Nah, kecenderungan di media-media online ini sifatnya kayak UMKM. Jadi media-media kelas bawah yang masih perlu penguatan. Cukup menghidupi 5-6 orang gitu. Ya, begitulah kondisinya. Kadang-kadang bayar gaji juga kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada BPJS-nya, kadang enggak juga. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih tambahan insight-nya. Saya kira jadi di media online relatif ownership itu beragam, tetapi yang media-media yang kayak TV, kayak radio itu cenderung terkonsentrasi kepemilikannya. Itu situasinya. Baik, silakan dinilai. Pertanyaan 42, 43, sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik ya? Jadi umumnya yang perlu Bapak Ibu lihat itu ya sulit sekali sebetulnya, independen sepenuhnya dari pemilik itu susah, ya kan? Teman-teman yang kerja di media pasti dalam derajat tertentu punya pengalaman intervensi tertentu. Nah, yang memang kita lihat itu adalah sejauh mana intervensi itu kemudian merusak secara serius kemandirian editorial. Nah, itu yang kalau di kasus di Jakarta kan memang terutama ketika sudah masuk peristiwa politik, ya intervensi pemilik itu secara serius merusak kemandirian editorial media. Nah, potret itu yang mau kita tangkap dalam konteks ini di Bali. Oke, silakan Bapak Ibu kasih nilai. Kemudian pertanyaan berikutnya 44. Sejauh mana 44? Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik. Jadi pendanaannya itu tidak pernah menerima uang dari badan publik, misalnya dalam bentuk iklan, kerjasama atau apapun itu. Apakah di Bali ada media yang seperti itu? Yang memang tidak pernah punya. Nah, ini derajat itu yang mau kita lihat. Mungkin mau tambahkan lagi, silakan. Kalau jujur saja nggak ada Pak. Walaupun kita bisa lihat Bali Bengong, dia memang eksklusif untuk istilahnya jurnalis keluarga hidupnya. Tapi masih ada mereka bekerja sama dengan KPK. Tapi itu memang bagus. Tapi kalau dia clear bebas dari itu, susah menemukan media seperti itu gitu. Apalagi kalau memang media mampu menghidupi operasionalnya dari kegiatan non redaksinya yang bersifatnya umpamakan dia bangun IO, bangun pengolah data gitu. Saya belum menemukan. Kemudian kerjasama seperti itu apakah mempengaruhi secara serius independensi editorial media, kecenderungan pemberitaan dan lain sebagainya? Kalau tadi kan Pak Iwan bilang, oh ini
Humas ini pandai sekali sudah mengendalikan pers ini kan, jadi suaranya agak halus-halus kalau saya Ya, bicara itu sudut pandang masing-masing juga. Ya. Karena begini, kadang-kadang dari segi jurnalisnya kita tidak bisa memandang medianya. Dari segi jurnalisnya dia sudah menghasilkan apa istilahnya sebuah berita yang cukup independen kalau boleh kita bilang. Tapi ketika masuk ke redaksi, ini yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Karena intervensi pemilik itu juga bisa terjadi dan itu kita umum sudah tahu. Tetapi juga kita harus lihat bahwa ada juga media yang mampu seperti itu. Seperti Pak Iwan bilang itu kondisinya adalah Pemprov, Pemkab itu cenderung bentuknya adalah informasi iklan. Sehingga dia pasti dinaikkan. Nah, kalau yang hasil karya jurnalistik itu beda ya. Jadi kita harus melihat proporsinya bahwa yang ditaruh Pemprov itu adalah bentuk iklan, bukan bentuk berita, tapi cara penyajiannya adalah berita yang kita sebut sebagai berita iklan atau berita editorial. Karena itu berbayar, tapi apa istilahnya posisinya tidak sama dengan menaruh berita hasil karya jurnalistik. Tetapi biasanya hasil karya jurnalistik itu tersisih oleh berita editorial itu. Jadi ini semacam native advertising ya. Jadi berita yang memang seolah-olah iklan, tapi sebetulnya dia muncul dalam bentuk yang menyerupai. betul-betul seperti berita. Pak Iwan mungkin mau tambahkan soal ini? Ya, kalau bicara media ini kan sebenarnya yang menjadi kunci adalah konten. Sejauh mana kontennya itu cukup untuk kemudian membuat media itu menjadi corong informasi buat publik. Nah, kalau kita bicara Bali kan nggak habis kontennya, banyak banget. Cuman bagaimana konten ini kemudian terangkat, terekspos, terpublikasi dengan cukup informatif ke publik, kan ini yang menjadi harapan untuk kemudian informasi itu menjadi pengetahuan bersama, sehingga kemudian informasi ini menjadi berkorelasi terhadap peran publik dalam tata kelola, kan kira-kira di situ hubungannya. Dan memang media itu memang menjadi potretnya sih tidak jauh berbeda dengan potret nasional. Jadi monopoli masih terjadi, kemudian media menjadi saluran untuk kepentingan, gitu, baik kepentingan pribadi, korporasi maupun politik. Nah, kalau tadi yang disebut Bang Mulyarte, Balai Bongong ini kan bukan media sebenarnya, dia justru cenderung LSM. Kalau media kan dia harus bentuk perusahaan. Enggak, badan hukum itu bisa PT, bisa yayasan. Oke, ya. Betul. Jadi kalau dia sebagai badan publik, tapi kalau saya melihat dia cenderung sebagai LSM yang lebih banyak bergerak di literasi publik. Dan memang baru sangat terbatas sekali Balai Bongong yang relatif lebih berani menyampaikan informasi-informasi publik dan penting buat publik, dan ini yang memang sedang diupayakan mendapat dukungan dari badan publik. Dan ya masih sangat terbatas informasi yang bisa atau kerjasama media Balai Bongong ini dengan badan publik lainnya di Bali, terutama pemerintah daerah. Oke, baik. Terima kasih. Itu keadaan kita berpindah ke pertanyaan 45. 45. Sejauh mana pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa nilai sendiri ya kan, tidak perlu data dari Pokja ya. Ini kan Bapak Ibu punya pengalaman exposure dengan media masing-masing. Jadi kemarin di satu tempat di Bengkulu ya ada satu hal yang menarik. Jadi ini teman wartawan sendiri yang mengatakan ini. Jadi betul media itu berpihak pada kepentingan publik, tetapi seringkali publiknya itu terkonsentrasi publik perkotaan. Kemudian isunya kebanyakan isu-isu politik. Ya. Nah, sementara di desa-desa ada banyak isu publik sebetulnya yang perlu digali, tetapi tidak mendapatkan tempat di dalam pemberitaan media. Nah, saya kira aspek ini baik juga dimasukkan di dalam penilaian Bapak Ibu tentang keberpihakan media terhadap kepentingan
publik dalam konteks tadi ya. Jadi silakan Bapak Ibu menilainya. Pertanyaan berikut. Sejauh mana media pers ikut memanfaatkan, mempromosikan, mendorong keterbukaan informasi publik dalam pemberitaan? Kita punya data apa Pak? Kalau yang ini yang terakhir ya untuk pers. Kalau untuk data ini berkaitan mendorong keterbukaan, kami kegiatan Komisi Informasi, kami beberapa publikasi di media online dan juga di media cetak. Dan juga kami temukan juga beberapa kegiatan badan publik yang berkaitan keterbukaan selain di media sosialnya juga disampaikan pada pemberitaan-pemberitaan. Contoh terbaru kami yang terakhir, kami mengadakan sinergi dengan badan publik. Contohnya ketika kami pelaksanaan sosialisasi dikemas dengan momentum HUT KI Bali yang mengadakan difasilitasi di badan publik, itu dipublikasikan juga. Artinya memang telah terpublikasi beberapa kegiatan yang berjalan dari sisi KIP-nya. Oke, baik, itu situasinya Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya begini, kalau media itu, kalau di media cetak ya, ada halaman depan, ada halaman belakang. Jadi kalau berita itu lebih banyak muncul di halaman belakang ya Bapak Ibu tahu lah seperti apa perhatiannya, ya kan? Nah, demikian juga di TV dan online. Jadi sejauh mana kemudian isu-isu keterbukaan itu menjadi berita yang bold di media, nah itu juga menggambarkan sebetulnya seberapa besar perhatiannya. Jadi Bapak Ibu bisa menilainya dalam konteks itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan sampai di pertanyaan sekian dan sekarang sudah jam 1. Mungkin saatnya kita makan siang, Mbak Tia. Sudah ready? Di mana? Di restoran depan. Restoran mana? Di lobby A. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa menyelesaikan di waktu 13:07 di jam saya. Di jam Bapak mungkin beda-beda dikit menitnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan istirahat sejenak, makan siang dulu terlebih dahulu. Dan karena Pantai Kuta juga lagi-lagi sudah melambai-lambai, jadi kita selesaikan makan siang secara cepat, kilat, begitu Bapak Ibu ya. Tapi jangan lupa ditelan ya, dikunyah dulu. Kita masuk kembali pukul 14.00. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi 14.00 kami tunggu lagi di ruangan yang sama. Silakan makan siang terlebih dahulu di restoran. Namun sebelum kita makan siang, Bapak Ibu mohon berkenan untuk izin berfoto bersama terlebih dahulu. Yuk kita dokumentasikan. Komisi Informasi Provinsi Bali menjadikan badan publik informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali mewujudkan masyarakat informasi keterbukaan.